Keselak gue. Nah, ngomong-ngomong tentang Dorgu, kita akan membahas Manchester United. Rajanya laga-laga Boxing Day dengan rekor yang lagi begitu impresif, menang dengan juga cara yang dramatis. Udah ini biarin dokter Tirta aja. Hadapi Newcastle United. Kita kasih dulu dokter Tirta. Iya udah sesi buat dia aja. Reaksi lo dokter Tirta. MU. Sama kan? Liverpool terus dulu. Iya. Orang-orang keren itu IQ intelektual Liverpool. MU juga dong. Ya. Enggak, jadi aku tuh gini ya. Disclaimer. Gini ya. Di dalam musim ini satu hal yang tidak aku expect dari MU adalah dia bisa ngalahin Liverpool di Anfield. Ya. Separah itu permainan Liverpool kemarin. Iya kan? Separah itu, dan kita bobolnya itu dari corner. Iya. Dan kita tuh berkali-kali bobol dari corner. Sebenarnya kalau orang melihat kekalahan kita dari MU tuh orang lihatnya, wah MU menang. Enggak, sebenarnya itu tamparan keras karena kita tuh bobol dari tendangan-tendangan mati yang sebenarnya harusnya kita bisa Defending set piece. iya gitu loh. Dan kemarin bobol juga dari Leeds bola mati. Kita bahkan bobol dari Wolves kemelut gak jelas. Iya. Kita sering bobol dari hal seperti itu, dan omongan Bang Aldi itu benar. Harusnya kekalahan dari MU itu membuat Liverpool sadar kan. Enggak, kekalahan Liverpool dari MU tuh yang ngancurin Liverpool musim ini. Iya. Dan itu benar. MU menang 2-1 kan habis itu. Dan lo akuin itu ya? Aku gentle ngakuin bahwa kekalahan Liverpool dari MU di Anfield itu ngancurin mental Liverpool. Kan itu kalau nggak salah kalah sama Crystal Palace dulu, ngakhiri kemenangan beruntun, terus kalah lagi sama Chelsea lewat gol akhir, terus kalah sama MU. Udah habis lawan MU, mereka tuh kayak cengoh, masui kalah ini. Reaksi orang normal, oke bangkit kita. Gatel kalah ya. Gatel. Nah itulah hancur ya, dan aku harus apresiasi MU di situ, bisa menghancurkan mental Liverpool. Dan trofi MU itu cuma itu musim ini. Di saat itu ya, mampu Sampai sekarang, sampai akhir musim tuh trofi Mampu MU adalah mengalahkan mampu Liverpool mengalahkan di Anfield. Liverpool 2-1 di Anfield. Iya. Itu trofi. Ada plakatnya. Dicetak tuh besok. Menahan Arsenal 0-0 juga. Iya, menahan Arsenal. Apa? 0-0. MU. 1-0. Oh menang. Yang dipertanyakan adalah Arsenal kalah lawan Liverpool. Nah, Iya, tanpa aneh bisa tuh. golin. Itu aku justru mau tanya, Anda fans Arsenal kan? Iya. Bayangkan tim calon juara bisa kalah sama Liverpool yang ngebapuk. Menurut Anda kenapa itu? Dan kalau sampai Januari kalah lagi, bubar mas. Gitu. Kita fokus ke MU sekarang kan? Oh enggak, saya tanya, Liverpool seburuk Liverpool itu bagus waktu itu. Arsenal aja nggak bisa manfaatin banyak peluang. Menciptakan peluang banyak saat Arsenal itu full kan? Ada Gabriel juga kan? Iya. Ada. Lengkap kan? Ya, Arsenal nggak pernah lengkap musim ini. Oh iya betul. Nggak pernah lengkap musim ini Arsenal. Dari awal musim nggak pernah lengkap. Tapi saat itu bisa kalah. Saat itu bisa kalah. Tapi ya Liverpool sekarang kan di Aston Villa tuh juga kalah. betul dari awal. Sebenarnya dari awal malah jelek gitu kan. Cuman ya it's EPL. Nah itu saling loh. malahkan. Itu. dia. Kalau MU saya pikir kayaknya besok akan bersaing dengan Chelsea dan Liverpool di posisi 4 sampai 5. Tapi biar adil kemungkinan besar 4-nya Liverpool, 5-nya Chelsea, 6-nya MU. Nah, Liverpool nggak 3. Apa? Liverpool nggak 3. Saya ragu deh bisa nyelip Aston Villa. Iya. Oh ya? Aku ragu. Aku tuh malah deg-degan kayak Aston Villa itu dejavu kayak Leicester. Blackburn, bukan? Kayak Blackburn Rovers ya? 94. Kayak Blackburn 94. Itu mengerikan loh. Blackburn 94 itu mengerikan loh. Iya. Itu titik pertama aku belum masih umur 3 tahun. Iya. Tapi kan dijauh kan aku baru memperhatikan IPL tuh 2000-an. Dulu Lazio, aku Laziale kan. Dulu Laziale. Terus pada waktu lihat recapnya itu 94 Blackburn tuh mirip-mirip banget sama kejadiannya Aston Villa sekarang. Luar biasa, saat itu yang bisa nandingin cuman MU. Dan saat itu kan butuh kekalahan dari Liverpool. Blackburn kalah sama Liverpool, tapi MU juga kalah. MU imbang lawan West Ham. Imbang, ya. Dan akhirnya Blackburn yang juara saat itu, Shearer kan. Dan dari situlah aku berpikir ini Aston Villa kalau sampai menang lawan Arsenal dan menang lagi besok lawan City, udah fix bisa kayak Blackburn. Let's see. Sabto, tadi kemarin lu sempat prediksi bahwa United akan menang lawan Newcastle. Gue juga. Di pertandingan Enggak loh. Boxing Gua prediksi Day. itu yang Iya. dibikin sosmed. Aldi juga tuh. Oh, iya. Katanya Siapa sih apa? yang di sini? Katanya Oh, Abrar. Harpa Marija. Oh, Rizal cuma. katanya Abrar suruh pakai King kalau ngomongin United. Dok. King dok. Oke, King. King yang luar biasa. Yang terhormat. Yang terhormat King MU, semangat ya lawan Wolves ya biar mengakhiri tahun 2025 di atas Liverpool. Tonya MU lawan Wolf menang 4-1 gitu nanti. Enggak apa-apa, menang, mereka pasti menang dan akan mengakhiri 2025 di atas Liverpool. Ya, walaupun unggul 1 match dan unggul selisih gol. Dan bisa ngerosting Liverpool paling enggak 3 hari. Nah, Sabto, lo lihat ya dengan Manchester United kemarin tampil seperti itu juga lagi-lagi walaupun menang substitutionnya Ruben Amorim lagi-lagi aneh.
Ya. Nggak membuat tim jadi optimal, justru membuat fans United ketar-ketir tuh di 20 menit terakhir untuk melihat perjuangan dari Manchester United. Lo melihat seperti apa nih yang menjadi approach dari Amorim? Iya, ini PR juga ya. Kan gue selalu bilang, gue kan nggak pernah menyalahkan dia ketika memulai sebuah match. Karena tiap mereka mulai match, convincing banget kan. Ya. Selalu nyerang, kena tiang, kena mistar segala macem. Mereka selalu positif untuk memulai sebuah laga. Tapi untuk bisa ketika mereka ngegolin, ketika mereka unggul, tapi habis itu kadang-kadang mereka kebingungan gitu. Bisa disamain. Tapi yang gue suka dari timnya Amorim sekarang, mentalitinya beda dibandingkan musim lalu gitu kan. Gue selalu bilang ketika lo unggul, lo disamain, habis itu lo pasti kalah lah 3-1, 4-1 ketika lo dari unggul disamain gitu. Tapi sekarang lo bisa nyamain balik, lo bisa unggul lagi, ketika lo tertinggal lo bisa nyamain. Mentalitinya udah kelihatan gitu. Dan how they play, menurut gue tuh udah kelihatan apa yang dimau sama Amorim sudah dimengerti sama para pemainnya nih. Kita harus bermain seperti ini. Kita nggak ngira Mount bisa tampil seefektif itu. Kalau Kunya kan memang selalu seperti itulah ya, selalu di atas rata-rata lah dia bermain. Walaupun kadang-kadang mulai babak kedua udah mulai bingung juga tuh dia mau mainnya kayak apa gitu. Tapi ini memang nggak lepas dari manajemennya Amorim menurut gua. In game management dia yang masih gue pertanyakan sampai sekarang. Pergantian pemain yang sering keliru, pergantian pemain yang akhirnya membuat mereka harus bertahan total di lini pertahanan, di mana akhirnya lawan bisa balik lagi ke permainan ketika mereka melihat ada peluang, ketika mereka bertahan dengan begitu dalam gitu. Itu yang menurut gua masih kurang bisa membuat United stabil, itu karena Amorimnya dengan keputusan-keputusannya di in game management gitu. Tapi gue cukup yakin dengan tidak adanya Bumo, tidak adanya Ahmad, itu kan kemarin ketika mereka sempat menang ya sebelum ini. Ya. Tanpa Ahmad dan juga tanpa Bumo, tetap aja mereka tetap bisa tampil oke gitu. Kunya bagus, si Mount juga tampil oke. As a team mereka sudah mulai menunjukkan tidak ada nggak ada Bruno pun gue bilang, gue yakin nggak ada Bruno mereka tetap bisa tampil karena Newcastle-nya juga naik turun juga, performanya naik turun sehingga gue meyakini bahwa United bakal bisa memetik kemenangan di situ dan kebukti cukup stabil dari sisi bermain, dari sisi peluang yang diciptain juga begitu oke. Dari sisi mencoba menyaring serangan lawan lalu mereka melakukan counter juga bagus juga, sehingga menurut gua tim ini akan tetap oke lah ya dari sisi permainan walaupun at the moment mereka kehilangan Bumo sama Ahmad. Ya, di Newcastle patut nggak fansnya khawatir? Sangat inkonsisten di Premier League, lagi ada kekalahan yang dirasa, tapi sepertinya pressure untuk Eddie Howe nggak pernah ada. Bahkan dia sekarang menjadi salah satu top candidate menggantikan Tuchel setelah World Cup untuk kesebelasan nasional Inggris. Lo melihat Eddie Howe dengan Newcastle yang harusnya progresinya ada, tapi sepertinya agak terganggu di musim ini dengan lagi kekalahan yang cukup menohok nih menghadapi Manchester United. Iya, kalau buka data, Newcastle megang bola 67% kalau nggak salah. Tapi yang gue harus apresiasi adalah sebenarnya dari minggu lalu juga gue udah apresiasi soal MU gitu. Mereka akhirnya mulai perlahan tapi pasti menemukan apa yang mereka ingin mainkan gitu. Dan puncaknya game kemarin, ini yang gue bilang dari awal musim, MU nggak bisa pakai 3-4-3. Akhirnya mereka berubah pakai 4 back. Dan itu yang pada akhirnya mendapatkan pujian ESPN, Sky, CBS, semua itu yang dipuji. Pada akhirnya kenapa baru sekarang pakai 4 back? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Nunggu lihat datang. Nunggu emergency kayaknya. Nunggu emergency. Pada cedera kan. Pada cedera. Karena begitu mereka pakai 4 back dan masuknya tadi babak kedua ada yang main juga ada yang muda, Yoro masuk, oke kok. Segala macem. Dan ini memaksa Newcastle menjadi tim yang bertahan dengan 5 pemain. Newcastle bertahan dengan 5 back. Dipaksa bertahan oleh MU. Meskipun penguasaan bola menang Newcastle. Artinya apa? MU berarti masih dalam kondisi sulit mengembangkan permainan. Tapi saat menyerang mereka seberbahaya itu. Kalau emang mereka biasa aja nggak seberbahaya itu, Newcastle ngapain bertahan sampai 5 orang? Karena emang 1-2 serangan dari MU ini cukup berbahaya. Dan akhirnya lewat Dorgu, pemain yang dianggap punya kebebasan lebih saat menyerang, saat dipakai sebagai winger kanan, saat pakai 4 back, dia menjadi winger kanan, dia punya kebebasan, dia punya keterlibatan. Lu buka statistiknya, lu tonton pertandingannya, dia punya text on ke dalam, dia punya 3 shot, 3-3-nya on target, dia punya passing akurasi ke dalam juga cukup bagus, semuanya oke untuk Dorgu. Satu hal doang yang jelek. Apa tuh?
13 lost passes atau lost possession. Turnover. Artinya apa? Dia nggak dapat support yang baik dari temennya, dari bek kanannya, dari midfieldnya, dari strikernya yang turun. Selebihnya Dorgu bermain bagus banget. Puncaknya juga pas set piece. Dan gua sih tadi rada bingung soal Mas Haryo bilang pergantian pemain yang nggak on point. Gue sih bilang ini opsi di benchnya aja sih, Mas. Tapi Ya. kalau lo masukin misalnya Siapa? Zegzi, Masukin Zegzi, oke. Ketika lo masih memainkan Šeško yang punya speed, punya pace Ya. untuk bisa membuat pressure di sepertiga akhir Ya. lapangan Newcastle. Tapi kan Zegzi ketika masuk, lo lihat dia slow banget, dia membuat agak sluggish gitu kan. Jadi Newcastle bisa memanfaatkan itu dengan bisa lebih menguasai bola tanpa adanya pressure di kesempatan build up Oke. pertama. Saat ada Sesko, apakah Sesko berdampak? Nggak juga. Dampak dong. Dampak, berdampak. Semaksimal Sesko nggak bikin gol juga. Iya, Tapi kan tapi mungkin kan dia. Tapi dicari pemain lain yang punya dampak pemain lain Kena sih. mister juga loh. Emang pemain nggak kena tiang capek? juga. Ya kan ada pemain lihat ini squad udah sangat tipis. Amorim nggak mau ambil risiko pemainnya cedera lagi. Ini udah squad setipis ini lu mau berharapkan ada yang cedera lagi kan nggak mungkin, dipirit-pirit juga kalau kata Bang Aryo. Biar nggak ada yang cedera. Lihat Fredrickson main sangat muda jadi back cukup bagus. Nah, Fredrickson ini kan sempat dikritisi nih sama Amorim kan. Iya, sempat semua juga Bahkan juga dari bomb squad sekarang udah masuk lagi Iya. Tyrell Malaysia. Iya. Lo ngeliatnya ini Bek kanan. sebagai suatu hal Ya, bek apa? kiri. Apakah ada second chance yang diberikan oleh Ruben Amorim untuk pemain-pemain yang mungkin dalam tanda kutip sempat tersingkirkan Ini festive period. untuk memaafkan? Satu itu. Kedua, ini jadwal sangat padat. Jadi kita melihatnya jangan disamakan sama regular weeks. Ini jadwal padat. Mas Dokter Ita pasti bisa bicara lebih banyak soal gimana lu cara menjaga fatigue pemain agar nggak terlalu overuse. Enggak, gue ngomongin ini bukan game kemarin doang di. Maksud gue sepanjang musim pergantian pemainnya Amorim tuh sering membuat tim ini justru nggak stabil. Oke. Coba dia. Iya, sering melakukan pergantian. Terutama makanya gue bilang in game management dia yang menurut gue masih banyak yang nggak on point. Oke, kalau Kemarin jadi pertanyaan pas narik Casemiro ya. Casemiro juga iya 56 menit diganti. iya, Itu yang Mason Mount sampai parah. 46. Ya, itu juga aku ya termasuk fans rival yang bingung sih. Dulu aku sempat protes sama beberapa fans MU. Kok Amorim memaksakan ini aku pernah protes hal sama. Kok maksain 3 back bla 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 bla. Cuman kalau aku melihat ini pandangan kan takutnya wah Dokter kita bias ya. Sekali ini nggak biasa. Kalau kita lihat firstnya Amorim di MU musim lalu, memang hancur MU tuh. iya. Dengan squad seadanya warisan ETH yang menurutku busuk banget. Iya. Dengan dia memaksakan formasi 3 back, oke, posisi 16. Ini posisi 5, merepotin Liverpool loh. Jadi menurutku kayaknya mulai ada hasil nih. Iya, setuju. Ya, berarti formasi 3 backnya hasil dong. Sekarang kan dia menang 4-3-3. Karena kepepet udah nggak ada stok lagi. Karena kemarin dia mengharuskan untuk bermain dengan 4 back karena Newcastle-nya lini tengahnya tiganya itu petarung semua. Serem, Dia Cok. butuh lebih banyak orang. Sopo Makanya dia yang taruh gede banget 4. tuh. Jolinton. Wah, itu Hafu Ya, tuh. sekarang Jolinton, kapan Guimaraes sama MU Tonali. menang di tengah? Nggak pernah. lawan Emang bola panjang ke depan, bola panjang Iya. ke winger mulu. Di Liverpool aja lagi. Liverpool aja. Kapan? Kapan Masalahnya menang lawan bukan tengah? hal Jawab baru. dong, lawan Liverpool. Iya, masalahnya bukan hal baru bagi MU untuk membypass midfield, bukan hal baru. Langsung ke Dorgu, langsung ke winger. Lo kebayang nggak ada Casemiro nih, Nggak ada Bruno juga. nggak ada Bruno Ya udah, juga. iya. Ya udah, makanya lo butuh lebih bantuan di lini tengah. Makanya dia mainin 4 back sama 2 gelandang bertahan. Dia membutuhkan komposisi seperti kemarin. Makanya kemarin dia tampil dengan 4 back. Jadi menurut lu Cuman, next-nya bakal 3 back lagi? kalau 3 backnya 3 back lagi. Oke. balik lagi dalam performance yang maksudnya secara fit mereka bisa main, gua rasa mereka kan tampil dengan 4 back lagi karena 3 back lagi? 3 back lagi Ya. karena emang sistem itu yang sudah kebukti work sama United Dari posisi sekarang. 16 tuh, sekarang posisi menurutku ya 5 atau 6 atau mungkin posisi 4. Menurutku apa yang ditampilin Amorim dengan muka stresnya sekarang, stres mulu, stres sampai mukanya tuh kurang tidur. Nampak tua. Itu muka kurang tidur, dikit lagi stroke itu. Amit-amit ya, amit-amit. Amit-amit Amorim ya. Itu tapi mulai ada hasil dan merepotkan lawan. Yang aku takutin nih kalau dia tuh pas jeda transfer musim dingin itu dia dapat pemainnya diinginin. Jangan sampai bukan nolak semua. Wah, MU reject. Wah, MU reject. Nah, kalau sampai dia dapat, dia bukan nggak mungkin bisa bounce back. Nah, yang aku takutin cuman si Chelsea lagi aja. Apakah dia bisa bangkit apa enggak? Kalau dia bisa bangkit, ya ini Big Six kembali normal. Cuman minusnya Spurs digantiin Villa aja.
Iya, Dok, lo ngelihatnya kalau misalnya nih dengan proyeksi saat ini gitu kan, Liverpool sama Manchester United ini bersaing nih untuk memperebutkan satu slot lah ke Champions League. Tapi kan mungkin ada 5 ntar Iya. jatahnya untuk Inggris gitu kan. Tapi lo ngelihat dengan saat ini keadaan Liverpool yang juga lagi bagus-bagusnya, udah mulai stabil lagi dengan kemenangan-kemenangan. United juga sama punya rekor yang impresif juga. Lo ngelihatnya siapa yang mungkin nanti finishnya lebih tinggi nih, Liverpool atau Manchester United? Liverpool lah. Wah, ini sulit ya. Liverpool lah, Dok. Kalau aku sih yakin pasti Liverpool. Kalau aku yakin Liverpool. Realistisnya? Karena jadwalnya, ini kita lihat dari konspirasi jadwal. Jadi jadwalnya MU, aku udah lihat nih sebelum komen segini. Wah, ini sebelum komen hati tuh jurnalis senior semua. Oke. Kita cek MU tuh jadwalnya aneh. Iya. Dia tuh main tiap 3 hari sekali. Dia main hari Rabu, terus main itu, dan dia tuh dapat jadwal paling kasihan, yaitu setelah lawan Arsenal, lawan City. Iya. Lawan City, lawan Arsenal. 2 kali berturut-turut lawan tim nomor 1, 3. Itu sekali gurem semua itu. Jadi kemungkinan besar si MU ini akan kehilangan poin riskan karena dia dapat 2 jadwal berat. Tapi anehnya setelah lawan Liverpoolnya baru di Mei. Nah, itu penentuan sesungguhnya. Tapi Liverpool tuh problemnya gini, percuma kamu menang lawan tim besar, kalau kamu poin yang lain juga hilang. Aku nggak masalah Liverpool mau ugly win kayak, mau dia harus kebobolan nggak clean sheet, atau mau yang ngegolin harus Curtis Jones, nggak masalah. Yang penting menang 1-0 10 kali itu lebih penting. Dan aku udah nggak penting lagi main bagus, yang penting stabil poin demi poin, poin demi poin. Dan ujian Liverpool tuh 3 ini aja. Kalau dia bisa menang lawan Leeds yang kemarin bisa comeback 3-3, Oke, bisa mati DLC aja yang lagi on fire. Kedua lawan Fulham. Fulham itu ngelepotin Liverpool tiap tahun. Pasti. Wah, Fulham, sumpah catat. tuh. Itu tim paling ngeselin. Ngerepotin Arsenal juga. Timnya dia. Oh iya, tim Arsenal juga. Itu yang musim lalu kalah ya. Betul, menit akhir. Itu aku ingat banget. Aku lagi liburan sama anakku, terus aku bete Liverpool tuh kalah. Tiba-tiba Arsenal juga kalah. Happy langsung. Ngapain? Fulham tuh paling keselin jujur. Nah, terakhirnya baru 9 Januari kita ketemu. Ya, betul. Di Kita Emirates. ketemu. Balik kita ketemu. Dan aku berharap kita dapat 7 poin dari situ. Yaitu 3 poin dari Leeds, 3 poin dari Fulham, 1 poin dari Arsenal. Karena ngelawan Arsenal di Emirates itu sangat sulit. Tapi kalau dikasih 9 poin ya alhamdulillah. Ya, terakhir nih, kalau untuk mulai ada yang berisik nih fans United, padahal terakhir major trophy mereka dapetin ketika eranya Jose Mourinho buat King Manchester United yang buat sudah King. begitu lama nggak memenangkan major trophy. Lo punya kata-kata penutup nggak nih sebelum kita berpindah ke Arsenal? Penutup buat si MU. Buat King MU. Oh, buat King. Iya. Buat Mega King MU. Yang di Pertuan Agung. Tuan muda Mega King MU. Ya, saran saya sih kalau Anda mau memenangkan cup yang besar-besar, ya minimal lolos dulu di zona Celta Eropa dulu. Itu dulu. Jangan kamu kangking-kangking, jengking terus ya kan. Itu sih yang jadi masalah itu kan. Terus yang kedua, minimal kalau mau yeping, itu nunggu semua tim mainnya sama. Oh, Paham kan? unggul. Ya ini. maksudnya Masih kemarin ada- City ya. nomor 1. Saya lihat sih gak ada fans City keluar-keluar karena tahu City main duluan. Hanya fans MU kemarin. Ya, main duluan, kami ini. Ya kalau kamu main 5 game duluan, kamu nomor 1 itu bang. Kamu main 5 game duluan, terus lawannya Burnley, Bob, ya Burnley, Bob, WHU, nah, terus menang semua nih. Nah, kamu akan dapat 9 poin, udah langsung tuh kamu masuk 3 besar. Nah, dengan catatan tim lain nggak main, karena mungkin kena demo atau macet. Iya. Jadi minimal kalau Yeping ditahan dulu ya King, ditahan nunggu setidaknya 2 Januari semua tim bermain. Ya gitu loh. Dan tolong saya sampai limit komen. Kalau mau komen di saya tuh follow dulu minimal. Buset. Cuman Itu rules-nya. Ada yang mampus lu. datang cuman buat Cuma mantatin lu. Buset pas kulihat ya Allah masih SMA. Jangan salah lu, sekarang banyak yang aku heran itu generasi. Ini aku mau tanya sama fans King MU yang nonton ini. Aku tuh kaget ada anak SMP SMA tuh udah dukung MU. Logiknya kan anak SMP itu berarti lahir 13 tahun. MU tuh udah nggak juara IPL dari 2013. sama kayak Arsenal. Enggak dong, Arsenal kan yang dukung dari 2004. tahun 90-an. 2004 habis itu nggak pernah juara juga. Oh iya juga ya. Iya. Ini Itu cinta. Anomali. aneh ya? Iya, anomali. Aneh loh. Jadi rasanya Jadi- kalau ada anak muda dukung City, Oke, SMP wajar, dukung wajar. Madrid, Liverpool oke lah, mereka memang sering Iya. papan. Ada dong anak SMP SMA itu bacotin aku, tak lihat dukung MU loh. Iya. Itu siapa sih kau tuh dukung dari orang tuamu kah? Orang tua kayaknya. FIFA atau apa gitu loh. Make sense, iya. Dari bener. game ya. Dan yang ngebacotin aku tuh kan banyak yang ngomong, Dokter Tirta, fans MU tuh dewasa semua, tidak ada yang bacotin Dokter Tirta bocil. Ada! Karena yang DM saya itu yang I will kill you, I will bla bla bla. Yo, SMP coy. SMP dukung MU. Itu bingung generasinya gimana. Sama pertanyaan fans MU kedua mungkin ada yang bisa jawab.
tahu nggak bahwa 2 berita terakhir, walaupun dengan posisi terburuknya MU, dia masih menjadi tim bernilai. Oh iya Iya. dong pasti. Apa jangan-jangan mereka sengaja kalah buat terkenal? Konspirasi. Wah, kayaknya lebih rame kalau kita instable ya. Iya, Awareness tertinggi nih iklan nih. Yuk kita sengaja kalahan aja. Biar Masalahnya viral. saham mau naik-naik aja. Naik aja nomor 1 loh. Itu dia. Nomor 1 loh. Makanya. Loh, itu yang aku lebih curiga aja. Jangan-jangan kalau juara turun lagi. Wah, jangan-jangan kalau MU juara, wah nggak Nggak seru nih. diomongin deh. Sepi nih. Coba besok kalau dia kalah sama Wolf, ya trending gitu. Tinggi. Mending kalah sama Wolf, biar terkenal. Oke. Maaf ya King, bercanda King. Bercanda King. Damai, Berikutnya, biasa nih, gue mesti ngiklan dulu nih. Pernah nggak pagi-pagi mau berangkat kerja, starter mobil malah ngadat? Nah, itu tandanya aki udah mulai lemah. Sekarang udah ada solusinya, aki GeForce. Produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. GeForce dirancang khusus buat iklim tropis di Indonesia, jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter langsung nyala. Ada pilihan maintenance free, jadi kamu nggak perlu isi air aki lagi, tinggal pakai saja. Variannya juga sangat lengkap, dari motor harian sampai mobil SUV, semua ada. Cek langsung di geforcesantini.com atau di Instagram dengan handle @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet, kuat, dan siap nyala kapanpun, pilih GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Dan berikutnya kita akan melangkah ke saweran yang udah mulai banyak juga nih, dari David Ginola. Keren banget namanya. Winter transfernya JMTV ternyata Dr. Tirta. Welcome dok, ditunggu duarnya dok. Enggak, saya nggak bisa marah di sini. Nggak bisa katanya. Ini branding yang beda dan ini pertama kali, jujur pertama kali aku nge-branding, maksudnya keluar as kayak gini, karena diskusi kayak gini biasa di tongkrongan. Debat. Endingnya sampai jam 3 terus debat kusir aja. Konspirasi lagi. Konspirasi mengenai wah, ini kayaknya mereka sengaja deh main aman biar gak cedera lutut. Nah, itu tapi mulai terbukti Isak korban. Tambah takut kan pemain-pemain. Orang pada overall ya. overall. Oke, Indra HL ya. Buat Dr. Tirta, kira-kira MU masuk UCL nggak? Untuk Mas Haryo, apakah benar formasi MU kemarin buat bingung Newcastle? Analisisnya mau dong. Saya Dr. Tirta dulu. sih pengennya mereka nggak masuk UCL. Jujur, ribet. Percayalah sama saya, percaya sama saya ya. Kalau MU ini bisa sampai masuk UCL, ini yappingnya akan melebihi Arsenal loh juara IPL. Jangan sampai, beneran. Jujur ya, saya tuh bukan benci MU, cuman waduh bos, kamu harus meladeni komentar fans MU yang wah luar biasa kayak gitu. Menang lawan Liverpool 2-1 kayak gitu. Apalagi kalau mereka lolos UCL, siap nih King, treble nih King, yakin pasti. Let's say MU masuk UCL, Liverpool enggak. Gimana? Wah, habis tuh aku. Nah, gimana? Wah, itu turn off comment. Saya kemungkinan besar akan turn off comment atau memfilter komen tulisan MU saya hidden. Oh, itu setahun kayak bete banget tuh setahun tuh. Habis itu. Walaupun saya tahu MU juga akan jadi penggembira di sana. Kayak tim namanya geng. Berikutnya Sabto punya jawaban terhadap tadi pertanyaannya tentang Iya. United yang bikin Informasi Newcastle bingung. Sebenarnya bikin bingung, cuman enggak sih, cuman gimana mereka ngepresnya Newcastle, bikin Newcastle nggak efektif mainnya. Lebih ke penumpukan pemain itu. Oke, di tipis saja tentang Arsenal yang akan bertemu dengan Aston Villa sebelum kita tutup. Waktunya habis nih. Jadi Tuh, terbukti ya. Chance. Arsenal dibungkam di sini gara-gara ada Liverpool baru begini jadinya. Chance ya. Karena udah sering banget diomongin Arsenal kan. Selalu Arsenal, aduh nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Bukan. Iya. Jadi gimana? Ali Bawazir. chance Arsenal untuk sekarang tentu akan Arsenal. berbeda menghadapi Aston Villa. Sekarang ada Saliba, ada Gabriel. Oh, jadi menurut lo Aston Villa menang ya pada ya? Oh, pada berharapnya Aston Villa menang. Oke. Bang. Enggak. Ini menang Arsenal. Ini akan menjadi. Gue setuju tadi sama Dr. Tita, ini menjadi pembuktian. Kalau emang Arsenal bener-bener pengen tetap ada di jalur juara, gue nggak bilang juara ya, tetap ada di jalur juara. Ya ini game yang harus dimenangkan karena ini akan menjadi 6 game win buat Arsenal. Oke. Karena kalau menang jaraknya jadi 6 poin kan sama Aston Villa. Ya, Tapi kalau sampai kalah atau seri poinnya sama dan City tentu ini akan menjadi mengawali tahun sebagai puncak klasemen City. Momentum ada di City juga. Momentum ada di City juga gitu. Jadi buat gue ini game bener bagus banget bagaimana 2025 di wrap up dengan baik oleh Premier League. Ada dua tim yang sama-sama punya kans juara dan ada satu tim juga Man City yang bisa menjadi pencuri. Jadi Arsenal ngejagain pialanya nggak lama-lama banget sampai akhir musim gitu. Jadi di awal musim enggak lah, tapi Arsenal tetap gue rasa tetap akan menjadi juara. Tapi 6 game ini ya, 6 game ke depannya Arsenal. Iya. 6 tim yang mereka hadapin itu yang di musim lalu Oh ya, dari 3 game sebelumnya udah. fixtures-nya bareng, Iya. nggak ada yang menang. Ya, seri semua kehilangan poin. 2 kali kalah. Ya.
4 kali Asli, betul. Nah, 3-nya udah menang Arsenal nih. Nah, On goal FC, penalti FC, semuanya biarin. Oke, Arsenal di Desember dengan 3 on goal, Gyökeres 1 gol aja. Yang dihadapi adalah Aston Villa yang bisa kembali dan bisa membalikan keadaan Iya. dengan memenangkan 18 poin dari Sesko dan tertinggal. Sesko dan Isak gak bikin gol kan, tapi Iya. oke. Oke, thank you Dokter Tita. Semoga kita Siap, ketemu thank lagi. you. Thank you, Pak D. Top class Pak D, thank you, dan dokter. thank you Sabto, thank you Aldi Bawazir. Thank you, Terima kasih Happy New banyak Year. JM Team yang sudah menemani kita dan udah nyawer juga begitu setia, dan selamat Natal dan Tahun Baru, dan tentunya terima kasih untuk GeForce, dan saksikan klip DPI di channel YouTube Dewan Politik Indonesia. Sampai ketemu di hari Jumat. Welcome Dr. Tirta.